Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Setiawan, Angkatan 2017 dari Prodi Hukum Universitas Teguh Umar. Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan. Mereka sebagai generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan jaminan penghidupan yang layak dan peroleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan spiritual. Mereka juga perlu mendapatkan perlindungan yang optimal dari kedua orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Indonesia telah menunjukkan keseriusannya terhadap perlindungan anak dengan menandatangani Convention on the Right of the Child ataupun Konvensi Hak Anak pada 26 Januari tahun 1990. Pada tahun yang sama, telah ratifikasi tepatnya pada tanggal 5 September dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh yang merupakan bagian integral dari bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang punya cita-cita yang sangat mulia, yaitu melindungi segenap bangsa, negara, dan agama. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab dan berkewajiban terhadap pemenuhan hak anak yang berakar pada adat istiadat, sosial budaya, dan agama. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Bab 1 ayat 1 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Sedangkan perlindungan anak merupakan segala sesuatu bentuk kegiatan untuk menjamin hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam kehidupan masyarakat dan partisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan peroleh perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Aceh sebagai provinsi menerapkan syariat Islam tentu sangat peduli terhadap perlindungan anak di Aceh. Lahirnya Kadun Nomor 11 Tahun 2008 merupakan bentuk keseriusan pemerintah Aceh terhadap terlaksananya perlindungan terhadap anak-anak di Aceh. Namun berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh menyebutkan bahwa setiap tahun grafik kekerasan terhadap anak dan perempuan di Aceh semakin meningkat. Pada tahun 2018 mencapai 736 kasus, sedangkan pada tahun 2019 mencapai 1044 kasus. Hal ini merupakan suatu loncatan yang sangat tinggi. Dengan naiknya grafik ini tentu menunjukkan bahwa semakin rendahnya kualitas perlindungan anak di Aceh. Semakin tahun, semakin beragam kekerasan yang diperoleh oleh anak, baik itu yang dapat secara mental maupun secara fisik. Ada kakek yang memperkosa cucunya, ayah yang melecehkan anaknya, bahkan juga kakak yang melecehkan adiknya. Bahkan di beberapa daerah, ada oknum guru ngaji di daerah yang memperkosa santrinya. Nah, hal ini tentu menjadi pertimbangan untuk kita, bahwa dengan adanya regulasi yang ada dan lembaga yang ada, namun kekerasan yang diperoleh anak semakin meningkat setiap tahunnya. Meskipun dengan adanya kanun jinayah, tetapi kanun tersebut tidak mampu menyangkau terhadap perlindungan anak. Pelaku akan dihukum dan selesai dalam waktu 1 hari. Setelah itu, dia akan kembali dan berbaur di sekitaran korban. Lebih parahnya lagi, ada beberapa kasus yang diselesaikan secara damai. Ada kasus yang tidak dihukum pelakunya karena keadaan sakit dan sebagainya. Nah, hal ini tentu membuat tekanan psikis kepada korban dan tidak berpihak kepada korban. Oleh karena itu, kita perlu mendorong membentuk suatu regulasi yang baru yang betul-betul berpihak kepada korban. Anak pertama kali mengenal dunia dari keluarga. Oleh karena itu, orang tua merupakan fondasi dasar yang sangat penting untuk memimpin tumbuh kembangnya si anak. Namun sayangnya, beberapa orang tua hanya memberikan gadget untuk anak bermain tanpa memfilter apa yang anak akses. Banyak orang tua yang menganggap berbicara mengenai sex education merupakan hal yang tabu. Padahal itu merupakan hal yang sangat penting oleh anak agar anak tidak mencari tahu sendiri dan berimbasnya anak menjadi seks bebas dan tindakan kriminal lainnya. Nah, di sini peran keluarga sangat penting sebagai fungsi agama, fungsi sosial, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi lingkungan, fungsi ekonomi dan sebagainya. Agar anak mampu membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak. Sehingga anak tidak keliru mencari informasi. Kita sebagai masyarakat juga punya peran sangat penting. Kita turut partisipasi, mengawasi tumbuh kembang moral pendidikan anak di sekitaran kita. Mengingat anak sebagai penerus generasi bangsa dan negara. Mengingat anak sebagai pemimpin di masa mendatang. Mengingat anak sebagai tokoh yang akan masa mendatang. Oleh karena itu, perlindungan anak merupakan salah satu hal sangat penting untuk kita lanjuti sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.